ke-14 Hukum Desain Industri, dosen pengampu Bapak Arif Rahman SHMH, saya selaku Ella Fitri dengan nomor induk mahasiswa 2005-10-131. Pertama-tama, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 dicantumkan bahwa untuk pendesain diberikan hak desain industri. Yang kedua, desain industri menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi, garis atau warna berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan sebagainya. Di dalam desain industri ada beberapa tahap, yaitu ada permohonan dan pendaftaran desain industri yang mengatur antara lain yang pertama, hak desain industri diberikan atas dasar permohonan. Yang kedua, permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Yang ketiga, permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dengan memenuhi persyarat-persyarat yang ditentukan. Yang keempat, dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh dari satu pemohon. Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon lainnya. Yang kelima, dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pertanyaan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan. Yang keenam, pihak yang untuk pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang hak desain industri kecuali jika terbukti sebaliknya. Yang ketujuh, setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu desain industri atau beberapa desain industri yang merupakan satu kesatuan desain industri atau yang memiliki kelas yang sama. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu adanya pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia harus mengajukan permohonan melalui kuasa. Di dalam desain industri adanya hak pengalihan desain industri yang dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu melalui pewarisan, melalui hibah, melalui wasiat, melalui perjanjian tertulis, dan juga melalui bagaimana sih sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Desain industri terdapat beberapa penyelesaian sengketa di dalam desain industri yang diatur dalam yang pertama, pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 berupa gugatan ganti rugi atau dan penghentian semua perbuatan. Yang kedua, gugatan diajukan di pengadilan niaga. Yang ketiga, adanya para pihak dapat juga menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Terdapat sanksi atas pelanggaran hak desain industri yang diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, yaitu yang pertama, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau dikenakan denda paling banyak 300 juta. Begitulah yang dapat saya paparkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.